Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non-reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yang didosani oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nurani, SHMH, dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-7 Hukum Pidana Lanjutan, bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana, Semen-Loeb Concursus Part 2. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 pasal 63 sampai 71. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Sistem pemidanaan. Pertama, perbarengan peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaannya seperti ini dinamakan aborsi murni, hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana saja. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konkursus idealis homogeneous. Yang kedua, perbuatan berlanjut fortgesetzt handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi hanya dikenakan satu aturan pidana saja jika berbeda-beda dikarenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling yaitu seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantunya secara langsung, melainkan setiap harinya ia hanya mengambil 2 lembar saja uang 100.000. Dan dia mengakui baru 3 kali mencuri, tapi keburu ketahuan oleh majikannya itu. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Contoh, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun. 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contohnya, Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini, Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah 1/3 kali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi, Joni dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Sekian review pertemuan ke-7 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.